Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa barakatuh. Pada video kali ini kita akan sharing ya dengan Kepala BKK nih dari SMK Negeri 1 Kota Cirebon. Alhamdulillah sudah hadir Kepala BKK ya. Nah, namun untuk selanjutnya di samping kanan saya ini ada sekretaris atau sekretaris apa namanya? Ada host ya, maaf ya. Ada host ya. Nah, kemudian dipersilahkan ya untuk hostnya untuk misalnya. Ini kan selaku siswa ya dari kelas 11. Jadi menurut data dari analisis saya itu kelas 11 apalagi kelas 10 belum tahu yang namanya BKK begitu. Jadi ini sepertinya harus ada yang namanya sosialisasi begitu. Waktu angkatan yang baru juga itu ada yang namanya MOS ya, masa orientasi siswa. Nah, atau masa orientasi sekolah. Nah, itu ada yang belum tahu yang namanya BKK. Begitu. Nah, sekarang ini kelas 11 nih. Nah, ini kelas 11 sebagai perwakilan dari rekan-rekannya. Silakan. Nah. Halo, perkenalkan nama saya Stisha dari kelas 11 KPL 2. Ibu mau nanya. Ibu kan di sini sebagai ketua BKK ya? Ya. BKK itu singkatan dari apa ya kalau boleh tahu aja? Iya. Kayaknya sebelum sampai ke BKK Perkenalan dulu aja ya. Perkenalan dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi dan salam sehat untuk semua siswa-siswa ibu tentunya ya. Yang pertama, perkenalkan nama saya Bayu Sri Anom, STMPD. Saya selaku Ketua BKK SMK Negeri 1 Kota Cirebon untuk periode tahun 2022-2023 karena sesuai dengan SK tentunya ya. Nah, kemudian saya di BKK ini punya tim, di mana tim ini juga memang ada di dalam SK yang sudah ditetapkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama tim saya adalah dengan Pak Priyono SPD, kemudian ada Pak Sri Prihantoro SPD, kemudian ada Bu Seli Aprilianti SPD, kemudian juga saya didampingi juga oleh tim lain yang saya berdayakan yaitu ada Mbak Sulis. Kemudian untuk saat ini memang ada juga dari pihak PU yang memang membantu saya juga karena terkait dengan ada pekerjaan yang sangkut pautnya juga memang dengan urusan industri. Memang kita juga ada Mbak Dini. Tetapi secara khusus dalam SK kita memang ada timnya berempat. Alhamdulillah. Barakah. Oke, kemudian kita lihat kepada fungsi BKK. Sebenarnya kalau BKK itu adanya di Satuan Pendidikan SMK. Ya. Namun sekarang ini sudah mulai ditingkatkan atau dikembangkan yang ada di perguruan tinggi, kemudian SMA juga MAN. Tetapi di awal memang dari perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kemenaker melalui Dinas Tenaga Kerja itu memang adanya di ranahnya SMK. Kenapa di SMK? Ini karena tujuannya SMK ini adalah siap kerja, sehingga yang memang memiliki bursa kerja khusus itu adanya di SMK. Nah, bursa kerja khusus ini tentunya memiliki fungsi atau tujuan. Yang pertama yaitu untuk melihat atau membuat adanya penelusuran tamatan atau lulusannya nih. Karena yang tadi, karena anak-anak pengen kerja, otomatis kita akan bisa melihat seberapa besar anak-anak yang udah terserap ke industri. Yang kedua, fungsi BKK ini adalah sebagai
tempat yang memberikan informasi. Ya, jadi ketika informasi tentang lowongan pekerjaan, maka tempatnya adalah di Bursa Kerja Khusus. Jadi kalau seluruh alumni atau siswa ingin sharing mengenai ke depan ingin kerja atau perusahaan apa saja, itu semua bisa datang ke Bursa Kerja Khusus. Nggak perlu ada panggilan, nggak perlu juga meminta waktu khusus. Selagi memang kami ada di BKK, kalian bisa mampir ke sini. Jadi nanti kalian bisa tahu sebenarnya ini perusahaan apa aja sih yang udah kerjasama, atau misalnya yang dari teknik mesin. Saya ini kalau teknik mesin nanti kira-kira perusahaannya apa aja yang udah kerjasama di SMK kita melalui BKK, atau misalnya kira-kira pekerjaannya seperti apa. Itu bisa sharing ke kami. Ya, itu fungsi yang kedua, menyampaikan informasi. Kemudian yang ketiganya itu membantu atau memfasilitasi ketika ada rekrutmen atau tes seleksi kebutuhan dari perusahaan atau IDUKA. Kita mengenalnya IDUKA ya. Iduka. Tahu IDUKA? Belum. Tahu IDUKA enggak? Gitu ya. IDUKA itu industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Nah, kalau dulu kan orang mengenalnya Dudi, dunia usaha, dunia industri. Kalau sekarang IDUKA. Jadi ada industrinya, ada dunia usahanya, dan ada dunia kerja. Iya. Oke. Nah, yang fungsi ketiga itu tadi kita memfasilitasi atau membantu melakukan rekrutmen sesuai kebutuhan yang diminta oleh perusahaan. Jadi jangan heran ketika kalian melihat kami di BKK itu ada rekrutmen. Misalnya seperti yang kemarin ada PT Edfix. Kenapa bisa pesertanya banyak? Nah, banyak itu tentunya bukan karena kita ingin banyak, tetapi kembali kepada kebutuhan dari perusahaan. Misalnya perusahaan butuhnya 300, 400, maka kita prioritas adalah lulusan kita, prioritas adalah alumni kita. Tetapi ketika alumni kitanya misalnya sudah pada kerja, artinya lebih banyak alumni yang udah bekerja. Atau bisa jadi kebutuhannya nggak sesuai dengan yang diminta. Artinya nggak sesuai kan seperti apa, Bu? Misalnya dari usia, ternyata tidak masuk. Karena kadang-kadang perusahaan itu ada permintaan usianya misalnya 18 sampai 21 atau 22. Nah, alumni yang lewat dari itu tentunya nggak bisa. Atau alumni juga yang belum 18 tahun, mohon maaf, harus nunggu dulu sampai 18 tahun. Kenapa harus 18 tahun? Ini karena aturan perundang-undangan tenaga kerja tidak boleh mempekerjakan karyawan yang usianya di bawah usia kerja. Dan usia kerja itu adalah 18 tahun. Jadi kalau misalnya belum 18 tahun, mohon maaf, itu belum bisa kerja. Jadi harus nunggu gitu ya. Kemudian bisa jadi juga nggak bisanya karena tinggi badan. Nah, karena perusahaan itu ada beberapa perusahaan yang menginginkan tinggi badannya misal 165. Kalau misalnya kalian bertanya, kok tinggi banget, Bu, terus ke kami gimana yang tingginya nggak sampai di 165. Tidak semata-mata perusahaan itu mencantumkan atau membutuhkan dengan tinggi badan yang tersebut. Karena biasanya begini, ada kalanya di beberapa pabrik itu ada jangkauan dari benda atau alat kerja yang memang dibutuhkan tinggi badannya yang cukup untuk menjangkau itu. Kalau misalnya tinggi badannya kurang dari itu, bisa dibayangkan ini akan berpengaruh terhadap keselamatan kerja. Ngambil barang harus loncat-loncat gitu ya. Jadi memang disesuaikan. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, terus bagaimana, Bu, bagi kami yang tinggi badannya itu kurang dari standarnya perusahaan? Nah, tentunya kita akan mencari beberapa perusahaan yang kebutuhannya itu tidak memiliki standar itu. Contoh, kalau untuk teknisi, mekanik itu nggak ada tinggi badan. Nggak ada. Iya kan? Atau misalnya anak komputer yang mau kerja di perusahaan atau dunia kerja di lingkup yang memang memerlukan tenaga
skill, iya programmer kan nggak ada tinggi badan, iya kan? Ya. Jadi sebenarnya bagi kalian yang memang tinggi badannya di bawah 165 yang tadi Ibu contohkan, nggak perlu khawatir karena peluang kerja itu tidak hanya di satu perusahaan aja, masih banyak. Baik, itu yang ketiga ya. Yang ketiga tadi tentang fungsi BKK itu sebagai fasilitator atau memfasilitasi, membantu mengadakan rekrutmen. Yang terakhir, yang keempatnya tentunya meningkatkan hubungan kerjasama dengan industri, dunia usaha, dunia kerja. Jadi kalau kerjasama itu hanya sebatas di rekrutmen, tentunya nggak hanya ke sana. Misalnya bisa jadi kita sudah kerjasama dengan satu perusahaan, tapi kita bisa ambil untuk kerjasama ke bidang yang lain. Contoh, ketika Ibu punya kerjasama dengan, misalnya nih kita kan mau ada tes dari Cemko nih. Ada kita rencana dari sekolah mau kunjungan industri. Kita bisa juga ya menyampaikan gitu kan untuk meningkatkan kerjasama tadi. Atau misalnya kerjasama untuk, kan kerjasama itu banyak ya kalau untuk dengan perusahaan ini bisa terkait dengan kurikulumnya ketika memang perusahaannya mau kerjasama kemudian berkontribusi terhadap kurikulum sekolah, atau misalnya magang gurunya, pelatihan, atau siswanya PKL, kemudian kunjungan industri, kemudian teaching factory, kemudian rekrutmen. Nah ini sebenarnya kerjasama itu tidak hanya ketika perusahaan hadir di kami, cukup untuk kami saja rekrutmen, enggak. Tapi kita bisa meningkatkan dan kemudian kita akan menyampaikan ke beberapa bidang atau pihak yang terkait dengan kerjasama tersebut. Itu fungsinya, ya. Jadi sekali lagi untuk kalian siswa atau alumni SMK Negeri 1 Kota Cirebon, jangan sungkan untuk hadir di BKK ya atau bursa kerja khusus ya. Atau kalau sekarang itu namanya jadi tracer center ya. Tracer center. Jadi kayak pusat untuk penelusuran lah. Ya, jadi alumni ini yang udah kerja di mana itu kita bisa punya data. Ya, dan kalian juga ini alumni, bagi yang sudah kerja jangan sungkan memberikan informasi ke kami bahwa kalian ini ada di mana, kemudian kerjanya di mana. Iya. Boleh dituliskan di kolom komentar. Iya, ya. betul. Di kolom komentar. Sebenarnya kami ini dari programnya Hubin maupun BKK itu sudah membuat web yang atau dengan menyebarkan link untuk para alumni yang bisa mengisi di mana alumni kita itu kerja sekarang. Jadi datanya ada tuh Pak di link itu. Dengan harapan apa? Kami tidak kehilangan informasi bahwa ketika kami diminta untuk pelaporan kepada pihak terkait, misalnya seperti kedinasan ataupun dari kementerian, itu penelusuran tamatan yang 1 tahun kemarin, 2 tahun kemarin, kita tuh masih terus bisa berhubungan. Iya, nanti linknya ada di deskripsi ya. Iya, iya. Soalnya sih mungkin ada. Ya. Atau memang sekarang ada juga kementerian itu meluncurkan adanya tracer study. Ya, ada platformnya. Nanti kita juga bisa berikan kepada para alumni untuk bisa ngisi. Nanti ditunggu untuk ngisi tracer study. Siap. Okay. Tuh, siap. Para alumni itu ya, silahkan. Nanti mendata diri sendiri lah. Saya sudah kerja di PT Astra Group misalkan ya, sudah jadi direkturnya gitu, dari tahun sekian. Gitu. Dari data lah gitu. Di kolom komentar itu bisa ya. Nah, berikutnya silakan. Kalau boleh tahu Bu, perusahaan mana saja yang sudah bekerja sama dengan BKK ini? Kalau jumlah perusahaan tentunya banyak. Dari mana bisa banyak? Tentunya dari data yang sudah masuk ada di sekolah kami. Kalau misalnya untuk kerjasama berbagai hal, tentunya banyak. Tapi kalau untuk rekrutmen juga banyak, karena rekrutmen ini tidak hanya di sekarang, di tahun kemarin, di 2 tahun. Ini karena alumni sekolah ini tuh sudah hebat-hebat. Sudah ada yang jadi direktur. Nah, sudah ada jadi pengusaha, sudah ada jadi karyawan yang sukses ya, baik itu karyawan tetap gitu ya, mekanik yang handal, ini udah banyak banget gitu ya.
sehingga kerjasama perusahaan itu sudah bisa terlihat dari itu. Tapi kalau mungkin yang sekarang memang sedang berjalan dengan rekrutmen, dalam 1 bulan ini memang kita terus-terusan melakukan rekrutmen. Ya baik kerjasama sih mungkin kalau dari lembaga luar negeri seperti untuk pemagangan Jepang itu sudah ada kerjasamanya. Kalau untuk kerjasama yang datang dari luar dengan program yang kerja kuliah di Jerman itu juga ada. Yang kerja ke Malaysia ada. Kembali lagi kepada minat alumninya, minat atau enggak untuk berangkat ke sana. Terkadang yang meminta kerjasama banyak, tetapi yang berminat juga tidak responnya nggak begitu banyak. Mungkin kurang informasi mungkin. Kalau bisa jadi Pak, Iya. bisa jadi. Tapi kami juga memang memberikan informasi itu secara terus menerus. Contoh beberapa ini rekrutmen yang kita berjalan ini kita nge-share juga melalui IG BKK SMK Negeri 1 Kota Cirebon. Kemudian dari grup-grup yang lain juga secara media sosial itu juga kita sampaikan. Tapi ini pesan saya dari BKK SMK Negeri 1 Kota Cirebon sangat menyarankan untuk kalian alumni selalu hati-hati dengan berbagai informasi yang ada di luar. Karena tidak jarang Pak informasinya itu tidak benar atau hoax ya. Iya. Kemudian kadang-kadang juga mereka mencantumkan beberapa nama yang sebenarnya nama-nama tersebut juga tidak paham dengan infoloker itu. Nah ini juga harus hati-hati. Atau ada kalanya juga mereka mencantumkan informasi ini dengan meminta datang dengan alamat yang bukan alamat perusahaan. Maka itu yang harus diwaspadai. Jadi selalu cek kebenaran pemanggilan kepada kalian baik secara media online atau surat apapun ya, itu selalu dicek kebenarannya dengan alamat harus sesuai dengan perusahaan. Kan kalau sekarang di Google udah banyak ya, bisa ngecek alamatnya Pak, perusahaan itu ada di mana, taunya adanya di ruko. Nah, itu yang nggak betul, gitu ya. Itu yang nggak betul. Jadi kalian juga harus lebih pintar lah, harus smart menghadapi segala macam informasi yang ada di media sosial. Ya, media sosial. Kalau perusahaan banyak Mbak, ini kita dari mulai awal rekrutmen sudah banyak ya. Ada Astra Group, ada Adfix ya, kemudian Denki, ada Pama Persada, Nabati, PNM, Alfamidi, kemudian yang sebelumnya juga di bulan Juli itu juga kita sudah ada berbagai perusahaan dengan rekrutmen. Tapi kalau data lengkap perusahaannya memang banyak. Ada lagi pertanyaan? Buat Ibu nih, visi ke depan buat BKK ini ya? Sebenarnya kalau kita punya visi itu mewujudkan atau terwujudnya keterserapan lulusan dari SMK Negeri 1 Cirebon bisa bekerja itu sesuai dengan kompetensi Bapak. Iya betul. Sesuai dengan kompetensinya, bisa maksudnya kompetensi yang dikuasainya itu secara profesional, secara mandiri, kemudian tentunya juga dibarengi dengan soft skill ya, artinya berbudi pekertinya yang bagus dan siap bersaing di pasarnya yang global gitu ya Pak. Karena kenapa dibilang global? Karena memang kita tidak hanya rekrutmennya di dalam negeri, kita juga harus bisa bersaing di luar negeri. Kalau misinya bagaimana untuk ketercapaian visi kami? Tentunya tadi dengan melakukan berbagai rekrutmen atau memasarkan, menempatkan para alumninya itu ke industri dunia usaha, dunia kerja. Selain itu juga tentunya juga yang tadi Ibu sampaikan di fungsi yang meningkatkan kerjasama dengan IDUKA juga. Ya. Begitu Pak. Ada lagi? Sudah cukup? Nah, oke, baik. Ini barangkali dari Ibu nih selaku Kepala BKK itu mau menghadirkan rekan-rekannya atau reng-rengannya gitu, mungkin di sini ada beberapa mungkin ya. Oh iya. Ya, silakan, ada. Sebelum nanti saya ngasih pertanyaan yang sangat menarik dari saya. Oh, ya. baik. Kalau
Iya. Kalau di kami kebetulan ini sebenarnya yang tadi saya sebutkan kita punya, saya punya timnya 3, jadi dengan saya itu ada 4. Jadi kalau yang hadir sekarang, mohon maaf Pak Priyononya sedang mengajar Pak pada saat wawancara ini, mungkin nanti bisa menyusul. Sekarang ini ada Pak Sri Prihantoro. Iya. Itu di shoot gitu? Iya, di sini. Berarti saya ini dulu ya, pamitan dulu. Ayo. Nggak apa-apa. Nah, ya, berarti duduk di sini dulu, Pak Pri. Pak sini dulu. Iya, silakan. Kemudian yang satunya lagi ada Bu Seli. Ada Bu Seli. Kayaknya kalian siswa-siswi SMK Kota tidak akan asing lagi dengan guru ini karena memang beliau ini ada di BK, bimbingan konseling. Jadi sekaligus kalau misalnya bagi kelas 12 yang nanti kan ini kelas 12 itu namanya sistem ijon Pak. Jadi anak-anak yang masih belajar tetapi sudah dilakukan proses seleksi oleh perusahaan, yaitu namanya ijon. Kadang-kadang anak-anak itu misalnya seleksi tapi gagal terus. Nah, itu perlu juga bimbingan konseling. Nanti ketemu dengan Pak Sri Prihantoro. Nanti bisa ketemu, Pak, kenapa? Kok saya gagal terus setiap tes? Ternyata matematika dasarnya nggak bagus. Ya karena kadang-kadang matematika dasar ini sekaligus juga kita pesan ya Pak. Jadi kalau kalian tes rekrutmen itu nggak ada pertanyaan yang sulit tentang mesin atau tentang otomotif prakteknya gitu ya, atau tentang buat apa kalau kalian di komputer bahasa coding, nah itu nggak ada. Ini kalau rekrutmen itu sebatas matematika dasar. Nah matematika dasar aja bisa menggugurkan banyak peserta. Karena apa? Ketelitian kalian yang barangkali kurang. Ya, kemudian jarang berlatih sehingga menghitung yang simpel, penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian itu jadi kurang, apalagi yang pecahan, gitu ya. Waktu tentunya ada karena memang waktunya ditentukan, nggak bisa ngitungnya kelamaan, gitu. Harus cepat, gitu ya. Sebenarnya harus ya. Apa yang harus saya sampaikan? Ya bingung ya. Apa yang harus saya sampaikan nih? Atau pertanyaan? Oh iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sri Prihantoro. Di BKK ini kebetulan saya adalah staf, dan untuk tanggung jawabnya sendiri kebetulan saya lebih berfokus pada penelusuran tamatan. Ya, jadi untuk kalian-kalian yang sudah menyelesaikan studi, mohon kerjasamanya dan bantuannya untuk menginformasikan kegiatannya, apakah sudah bekerja, kuliah atau wirausaha. Karena itu akan jadi gambaran kemajuan sekolah kita seperti apa. Misalkan banyak yang bekerja, otomatis akan jadi daya tawar juga untuk sekolah kita, akan menumbuhkan kepercayaan juga orang lain untuk menyekolahkannya di sekolah kita. Seperti itu. Barangkali itu yang dapat saya termasuk sampaikan. Akhirnya orang-orang tahu ya, kalau semakin banyak orang yang kerja berarti rumors yang beredar di luar dengan SMK sebagai penyumbang pengangguran itu berarti kan akan gugur dengan akan gugur karena ternyata lulusan SMK Negeri 1 Kota Cirebon 99% kerja. Kan begitu ya? Iya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Mbak Seli. Nah ini kebetulan durasinya ya harus ditutup nih. Iya. Jadi mungkin lain kali lagi gitu ya. Iya. Nah ya, namun sebelum berakhir nih, sebelum ditutup, ada yang hal menarik nih. Kemarin saya dengar penyerapan tenaga kerja dari SMK Negeri 1 Cirebon ini paling banyak direkrut sama KAI ya. Nah, katanya ada 100 lebih ya. Nah, mungkin lebih tepatnya berapa? Dan yang kedua dari Jepang, magang di Jepang ya. Nah itu terserapnya berapa sih? Itu ini motivasi juga buat rekan-rekan alumni yang membutuhkan pekerjaan ini. Ya baik. Untuk yang KAI ini memang setahu yang saya
kemarin mengikuti. Kalau yang disaring ini lumayan, artinya yang dipilih dari kami Pak, yang dikirimnya itu memang lumayan banyak, 100 lebih ya, yang sudah disaring oleh kami dengan nilai dan lain sebagainya. Karena perusahaan KAI itu menyaringnya juga tentunya dengan anak-anak yang memang memiliki prestasi baik secara nilai. Tapi ketika dikumpulkan untuk seleksi, ini kan saingannya banyak Pak, karena ini tidak hanya di kota Cirebon, tetapi nanti akan digabung dengan di provinsi seluruh Indonesia. Sehingga dari sekian banyak yang daftar, tentunya akhirnya di ending sih memang tidak semuanya bisa lolos Pak. Tetapi jumlahnya menjadi satuan, artinya sudah tidak lagi besar karena memang mengerucut tadi Pak dengan banyaknya saingan yang lebih. Tapi sampai dengan sekarang fixnya saya belum dapat info seberapa fix yang memang keterima di akhir, itu belum tahu. Tapi memang yang tadi saya sampaikan, visi kita memang bagaimana membuat anak-anak atau lulusan kami ini memang bisa bersaing juga, bisa mampu bersaing, yang memang salah satunya ini. Kemudian kalau untuk magang Jepang, kalau sekolah SMK satu kota ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Tiap tahun itu kita bekerja sama dengan yang namanya CIK, ya, CIK. Nah, ini melakukan penempatan untuk magang kerja ke Jepang dalam setiap tahunnya, tentunya diseleksi terlebih dahulu Pak. Kemudian juga ada pelatihannya, kemudian baru diberangkatkan. Tetapi untuk kalian yang memang minat ke Jepang, pastikan niatan kalian ini bulat. Karena untuk berangkat bisa sampai ke Jepang itu memerlukan waktunya yang nggak sebentar. Karena bisa jadi kalian sekarang daftar, itu butuh prosesnya, berangkat itu paling cepat 8 bulan dari sekarang. Kenapa bisa sampai lama? Karena memang ada proses seleksinya yang terus dengan pelatihan. Pelatihannya juga termasuk pelatihan bahasa dengan tesnya. Kemudian menyiapkan beberapa administrasi dari paspor ya, kemudian visanya ya, sampai ke memang diberangkatkan ke Jepangnya. Jadi bagi yang memang pengen ke Jepang dengan cara cepat, mohon maaf, semuanya perlu proses. Ya, semuanya perlu proses. Baik, Bu Bayu, terima kasih atas informasinya. Ini sangat menarik sekali. Lain kali kita podcast kembali. Siap. Dan kita bongkar informasi-informasi penting ya, terutama khususnya buat alumni di sini ya. Itu saja mungkin dari kami ya. Nah, saya Nur Hikmah, kemudian Siti Aisyah ya. Mohon pamit ya. Kemudian mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.